Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairatul Muna, SPD MPD, serta teman-temanku sekalian. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saiful Rasid, Nur Sakinah, dan saya Nela Haryanti akan mempresentasikan mengenai materi hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur dari mata kuliah Kimia Dasar. Yang pertama, ada sistem periodik unsur. Sampai saat ini telah ditemukan 115 unsur dengan sifat-sifat yang khas untuk setiap unsur. Untuk mempermudah mempelajari setiap unsur, ada upaya menggolongkan unsur berdasarkan sifat yang diamatinya. Pertama kali pengelompokan unsur-unsur didasarkan pada sifat logam, bukan logam, dan semi-logam atau metaloid. Kemudian pengelompokan didasarkan pada massa atom, yang pada waktu itu sudah diketahui bahwa nomor atom merupakan sifat khas unsur dari temuan Moseley. Kemudian pengorganisasian unsur disusun berdasarkan urutan nomor atom dalam bentuk periode panjang. Orang pertama yang menyusun tabel periodik unsur adalah Johann W. Dobereiner. Susunannya didasarkan pada massa atom yang didasarkan pada teori atom Dalton. Menurut Dalton, massa atom merupakan sifat khas yang membedakan suatu unsur dengan unsur-unsur lain. Pendapat para ilmuwan mengenai sistem periodik unsur sebagai berikut. Yang pertama, triade Dobereiner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah diketahui pada saat itu. Dobereiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkan unsur-unsur tersebut menurut kemiripan sifatnya. Ternyata, tiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga disebut triade. Apabila unsur-unsur dalam satu triade disusun berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka unsur kedua merupakan rata-rata dari sifat dan massa atom dari unsur pertama dan ketiga. Yang kedua, teori Octave Newland. Pada tahun 1864, John Alexander Reynan Newland menyusun daftar unsur yang jumlahnya lebih banyak. Susunan Newland menunjukkan bahwa apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka unsur pertama mempunyai kemiripan sifat dengan unsur ke-8. Unsur kedua sifatnya mirip dengan unsur ke-9 dan seterusnya. Penemuan Newland ini dinyatakan sebagai hukum Octave Newland. Pada saat daftar Octave Newland disusun, unsur-unsur gas mulia seperti He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn belum ditemukan. Gas mulia ditemukan oleh Rayleigh dan Ramsay pada tahun 1894. Unsur gas mulia yang pertama ditemukan ialah gas argon. Hukum Octave Newland hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Yang ketiga, ada sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, tabel sistem periodik mulai disusun. Tabel sistem periodik ini merupakan hasil karya dua ilmuwan, Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman. Mereka berkarya secara terpisah dan menghasilkan tabel yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Mendeleev menyajikan hasil kerjanya pada Himpunan Kimia Rusia pada awal tahun 1869, dan tabel periodik Meyer baru muncul pada bulan Desember 1869. Mendeleev yang pertama kali mengemukakan tabel sistem periodik, maka ia dianggap sebagai penemu tabel sistem periodik yang sering disebut juga sebagai sistem periodik unsur pendek. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik Mendeleev pertama kali diterbitkan dalam jurnal ilmiah Annalen Chemie pada tahun 1871. Selanjutnya ada B, sistem periodik modern. Sistem periodik modern ialah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Semua unsur yang sudah dikenal ada dalam daftar tersebut. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Yang pertama ada periode. Dalam tabel periodik, unsur-unsur diatur dalam serangkaian baris sehingga mereka yang memiliki sifat-sifat serupa muncul dalam satu kolom. Unsur-unsur dalam periode yang sama memiliki jumlah kulit elektron sama serta unsur-unsur tersebut memiliki satu tambahan proton dan elektron dan berkurang sifat logamnya. Jumlah unsur pada setiap periode sebagai berikut. Yang pertama ada periode 1, jumlah unsur 2, nomor atom 1 sampai 2. Selanjutnya periode 2, jumlah unsur 8, nomor atom 3 sampai 10. Periode 3, jumlah unsur 8, nomor atom 11 sampai 18. Periode 4, jumlah unsur 18, nomor atom 19 sampai 36. Periode 5, jumlah unsur 18, nomor atom 37 sampai 54.
Periode 6, jumlah unsur 32, nomor atom 55-86. Yang terakhir ada periode 7, jumlah unsur 32, nomor atom 87-118. Yang kedua ada golongan. Golongan adalah kolom unsur-unsur dalam tabel periodik unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat. Terdapat 18 golongan dalam tabel periodik, tetapi kolom blok F yang antaranya golongan 2 dan 3 tidak diberi nomor. Terdapat 3 sistem penomoran golongan. Penomoran modern yaitu golongan 1 hingga golongan 18. Direkomendasikan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC. Sistem penomoran ini menggantikan sistem penomoran lama. Ada 2 cara penamaan golongan. Yang pertama, sistem 8 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama atau golongan A dan golongan tambahan atau golongan B. Unsur-unsur golongan B disebut juga unsur transisi. Nomor golongan ditulis dengan angka Romawi. Golongan-golongan B terletak antara golongan 2A dan 3A. Golongan 8B terdiri atas 3 kolom vertikal. Yang kedua, sistem 18 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18, dimulai dari kolom paling kiri. Unsur-unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai 12. Beberapa golongan unsur dalam sistem periodik mempunyai nama khusus, di antaranya golongan 1A mempunyai nama logam alkali kecuali hidrogen, golongan 2A logam alkali tanah, golongan 7A halogen, dan golongan 8A gas mulia. Selanjutnya ada unsur transisi dan transisi dalam. Pertama, unsur transisi. Sebelumnya telah disebutkan bahwa unsur-unsur yang terletak pada golongan-golongan B yaitu golongan 3B hingga 12B disebut unsur transisi atau unsur peralihan. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, yaitu unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan golongan 3A. Yang kedua, unsur transisi dalam. 2 baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik disebut unsur transisi dalam, yaitu terdiri dari 1. Lantanida yang beranggotakan nomor atom 57-70 atau 14 unsur. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanium, sehingga disebut lantanoida atau lantanida. Yang kedua ada aktinida yang beranggotakan nomor atom 89-102 atau 14 unsur. Ke-14 unsur ini sangat mirip dengan aktinium sehingga disebut aktinoida atau aktinida. Semua unsur transisi dalam sebenarnya menempati golongan 3B, yaitu lantanida pada periode ke-6 dan aktinida pada periode ke-7. Jadi, golongan 3B periode ke-6 dan periode ke-7 masing-masing berisi 14 unsur. Unsur-unsur transisi dalam memiliki sifat-sifat yang sangat bermiripan sehingga ditempatkan dalam satu kotak. Selanjutnya, sifat periodik unsur. Unsur-unsur dalam sistem periodik dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah unsur-unsur yang menempati golongan A yang disebut dengan unsur golongan utama, dan yang kedua adalah unsur-unsur yang menempati golongan B yang disebut dengan unsur transisi. Adapun sifat-sifat sistem periodik unsur adalah yang pertama jari-jari atom, di mana jari-jari atom ini adalah jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron dan menunjukkan ukuran suatu atom. Panjang pendeknya jari-jari atom ini ditentukan oleh 2 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu jumlah kulit elektron, di mana semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atom akan semakin panjang. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika semakin sedikit kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya akan semakin pendek. Faktor yang kedua yaitu muatan inti atom. Bila jumlah kulit dalam suatu atom itu sama banyaknya, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat sehingga semakin pendek pula jari-jari atomnya. Jari-jari atom ini setengah jarak inti 2 atom yang sama dalam ikatan tunggal. Jari-jari atom unsur logam diukur dari jarak 2 atom kristal padatnya, sedangkan unsur non-logam dari panjang ikatan kopalin tunggal. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, periode akan semakin bertambah. Meskipun dalam hal ini, jumlah muatan inti semakin banyak, tetapi pengaruh bertambahnya jumlah kulit
lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Akibatnya, jarak elektron kulit terluar terhadap inti akan semakin jauh. Kemudian, dalam satu periode, semakin ke kanan, jumlah kulit elektronnya akan tetap atau bisa disebut tidak ada perubahan. Tetapi, muatan inti dan jumlah elektron pada kulit akan semakin bertambah. Nah, ini mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dengan inti akan semakin dekat. Sifat yang kedua adalah energi ionisasi, di mana energi ionisasi ini adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan suatu elektron paling luar yang akan membentuk ion positif. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran usaha yang diperlukan untuk memaksa satu atom untuk melepaskan elektronnya, atau bagaimana eratnya elektron terikat dalam atom. Semakin mudah melepas elektron, maka energi ionisasi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin sungkar elektron terlepas dari atom, maka semakin besar pula energi ionisasinya. Sifat-sifat periodik unsur berdasarkan energi ionisasinya yaitu yang pertama, dalam satu golongan, semakin ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke bawah, gaya tarik inti akan semakin melemah, sehingga elektron akan mudah lepas. Maka periode atau jumlah kulit akan bertambah. Meskipun dalam hal ini jumlah muatan inti semakin banyak, tetapi pengaruh bertambahnya jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti, sehingga mengakibatkan jarak elektron kulit terluar terhadap inti akan semakin jauh. Yang kedua, dalam satu periode, semakin ke kanan, energi ionisasi unsur akan semakin besar. Kulit elektronnya akan tetap, tetapi muatan inti dan jumlah elektron pada kulit akan semakin bertambah. Nah, hal ini mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dengan inti akan semakin dekat, kecuali energi ionisasi pada hal berikut. Yang pertama, pada unsur-unsur yang berada dalam satu golongan 2A lebih besar daripada unsur golongan 3A yang berada di kanannya. Yang kedua, unsur-unsur yang berada dalam golongan 5A lebih besar daripada unsur-unsur yang berada pada golongan 6A yang berada di kanannya. Berdasarkan hukum Coulomb, daya tarik inti atom terhadap elektron atau F berbanding terbalik dengan jarak R kuadrat. Bila jarak itu makin kecil, maka daya tarik akan semakin besar. Akibatnya, energi ionisasi makin besar. Sebaliknya, jika jarak makin besar, maka daya tarik akan semakin kecil. Yang ketiga, afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini merupakan ukuran dari energi yang dilepas atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas jika terjadi penangkapan satu elektron yang ditempatkan pada kulit terluarnya, serta atom menjadi ion negatif. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Afinitas elektron ini dapat berharga positif dan dapat juga berharga negatif. Afinitas elektron berharga negatif jika dalam proses penangkapan satu elektron energi dilepaskan. Ion negatif yang terbentuk akibat dari proses tersebut akan bersifat stabil. Hal sebaliknya juga akan terjadi jika dalam sebuah proses penangkapan satu elektron, energinya itu diserap. Penyerapan tersebut akan menyebabkan ion yang terbentuk akan bersifat tidak stabil. Jadi, semakin negatif harga afinitas elektron pada suatu atom unsur, maka ion yang terbentuk juga akan semakin stabil. Afinitas elektron ini juga dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang mempunyai satuan kilojoule per mol dalam atom netral dalam fase gas pada saat sebuah elektron ditambahkan ke atom untuk membentuk ion negatif. Adapun sifat sistem periodik unsur berdasarkan afinitas elektron.
Yang pertama, dalam satu golongan. Afinitas elektron ini cenderung berkurang dari atas ke bawah atau akan semakin bertambah positifnya dari atas ke bawah. Jari-jari atom akan semakin besar dan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap akan semakin lemah. Hal ini mengakibatkan afinitas elektron akan semakin berkurang. Yang kedua, dalam satu periode. Afinitas elektron ini cenderung bertambah dari kiri ke kanan atau akan bertambah positif dari kiri ke kanan. Sedangkan jumlah kulit akan tetap dan menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap akan semakin kuat. Hal ini mengakibatkan afinitas elektron cenderung akan bertambah. Yang ketiga, kecuali pada unsur alkali tanah serta gas mulia. Semua unsur golongan utama memiliki afinitas elektron yang bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki pada golongan halogen. Yang keempat, keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan ini merupakan ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Unsur-unsur yang dimiliki keelektronegatifan tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk menarik elektron ikatannya. Dalam suatu molekul, unsur yang lebih elektronegatif bermuatan parsial negatif, sedangkan unsur-unsur yang kurang elektronegatif akan bermuatan parsial positif. Keelektronegatifan merupakan suatu konsep dan tidak memiliki satuan, karena hanya merupakan perbandingan kemampuan untuk menarik elektron. Adapun sifat-sifat periode unsur berdasarkan keelektronegatifan. Secara umum, dalam satu periode, semakin ke kanan, keelektronegatifan unsur-unsur akan semakin meningkat, seiring dengan menurunnya karakter logam. Sebaliknya, dalam satu golongan, semakin ke bawah keelektronegatifan unsur-unsur akan semakin menurun. Semakin kecil jari-jari atom, keelektronegatifannya akan semakin besar. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan gambaran tentang posisi atau lokasi dari elektron-elektron dalam satu atom dengan mengikuti aturan atau rumus tertentu. Pada penulisannya, konfigurasi elektron perlu dipertimbangkan dengan 3 aturan, yaitu yang pertama, prinsip Aufbau. Elektron-elektron dalam satu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan demikian, atom berada pada tingkat energi minimum. Inilah yang disebut dengan prinsip Aufbau. Adapun urutan-urutan tingkat energi ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana urutan tingkat energi dimulai dari 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 6, 5S pangkat 2, 4D pangkat 10, 5P pangkat 6, 6S pangkat 2, 4F pangkat 14, 5D pangkat 10, 6P pangkat 6, 7S pangkat 2, 5F pangkat 14, 6D pangkat 10, dan 7P pangkat 6. Kelemahan asas Aufbau ini bergantung pada postulat dasar bahwa urutan energi orbital adalah tetap, baik untuk suatu unsur atau di antara unsur-unsur yang berbeda. Ia menganggap orbital-orbital atom sebagai kotak-kotak energi tetap yang mana dapat diletakkan 2 elektron. Namun, energi elektron dalam orbital atom bergantung pada energi keseluruhan elektron dalam atom. Tidak ada penyelesaian satu elektron untuk sebuah sistem dengan elektron lebih dari 1. Sebaliknya, yang ada hanya sekelompok penyelesaian banyak elektron yang tidak dapat dihitung secara aksak. Walaupun terdapat pendekatan matematika yang dapat dilakukan seperti metode Hartree-Fock. Yang kedua ada kaidahan. Untuk menyatakan distribusi elektron-elektron pada orbital-orbital dalam suatu subkulit, konfigurasi elektron dapat dituliskan dalam bentuk diagram orbital. Dalam suatu orbital dilambangkan dengan strip.
Sedangkan dua elektron yang menghuni satu orbital dilambangkan dengan dua anak panah yang berlawanan arah. Jika orbital hanya mengandung satu elektron, anak panah dituliskan mengarah ke atas. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, di mana pada diagram orbital pertama ini dikatakan kurang stabil karena orbital ini hanya mengandung satu elektron dan ada anak panah yang mengarah ke bawah. Nah, di hal ini bisa dikatakan kurang stabil karena kan anak panah itu harus mengarah ke atas jika orbitalnya itu hanya mengandung satu elektron. Kemudian pada diagram orbital yang kedua ini dikatakan kurang stabil lagi karena ada orbital yang kosong, di mana seharusnya orbital itu harus terisi penuh semuanya. Kemudian diagram orbital yang terakhir ini dikatakan lebih stabil karena sesuai dengan aturan kaedahan tadi, di mana jika orbital hanya mengandung satu elektron, maka anak panahnya itu ditulis mengarah ke atas. Kemudian yang ketiga, larangan Pauli. Pada tahun 1928, Wolfgang Pauli mengemukakan bahwa tidak ada dunia elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Dua elektron mempunyai bilangan kuantum utama, azimut dan magnetik, yang sama dalam satu orbital. Harus mempunyai spin yang berbeda. Kedua elektron tersebut harus berpasangan. Setiap orbital mampu menampung maksimal 2 elektron untuk mengimbangi gaya tolak-menolak di antara elektron-elektron tersebut. 2 elektron dalam satu orbital selalu berorientasi dalam arah yang berlawanan, di mana subkulit S satu orbital maksimumnya itu 2 elektron. Kemudian subkulit P 3 orbital maksimumnya itu 6 elektron. Kemudian subkulit L atau QTD dalam 5 orbital di mana maksimumnya itu terdiri dari 10 elektron, dan subkulit F di mana ada 7 orbital dan maksimum elektronnya itu ada 14 elektron. Macam-macam bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi utama elektron dan sebagai ukuran kebolehjadian ditemukannya elektron dari inti atom. Disimbolkan dengan huruf N. Bilangan ini tidak pernah bernilai nol. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelompok atomnya dinyatakan dengan huruf K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum utama ini digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom, yang mana bilangan tersebut tadi tidak pernah bernilai nol. Jadi, semua bilangan kuantum utama itu mempunyai nilai positif 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut sering disebut dengan momentum sudut. Energi sebuah elektron berhubungan dengan gerakan orbital yang digambarkan dengan momentum sudut. Jadi, bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menunjukkan jumlah orbital dalam setiap orbitnya. Bilangan ini disimbolkan dengan huruf L. Bilangan azimut juga berhubungan dengan jumlah subkelompok. Nilai ini menggambarkan subkelompok yang dimana elektronnya berbeda.
Untuk subkelompok S, P, D, dan F, bilangan azimut berturut-turut adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi untuk subkelompok S itu bernilai 0, untuk subkulit P itu bernilai 1, untuk subkelompok D bernilai 2, dan untuk subkelompok F bernilai 3. Nilai bilangan azimut ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik disebut juga bilangan kuantum orientasi sebab bilangan kuantum ini menunjukkan orientasi atau arah orbital dalam ruang atau orientasi orbital dalam orbitnya. Bilangan kuantum magnetik ini bisa juga menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Bilangan kuantum ini disimbolkan dengan huruf M, yang mana menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Tidak adanya medan magnet luar membuat elektron atau orbital mempunyai nilai N dan L yang sama tetapi berbeda M. Namun, dengan adanya medan magnet, nilai tersebut sedikit berubah. Hal ini dikarenakan timbulnya interaksi antara medan magnet sendiri dengan medan magnet luar. Bilangan ini ada karena momentum sudut elektron. Gerakannya berhubungan aliran arus listrik. Karena interaksi ini, elektron menyesuaikan diri di wilayah tertentu sekitar inti. Daerah khusus ini dikenal sebagai namanya orbital. Orientasi elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan menggunakan bilangan. Dalam satu subkulit, nilai M bergantung pada nilai bilangan azimut atau momentum sudut L, yang mana nilai bilangan kuantum magnetik berupa deret bilangan bulat dari negatif L melalui 0 sampai plus L, atau M sama dengan negatif L 0 plus L. Untuk nilai L tertentu, ada 2L plus 1 nilai buat M sebagai berikut, yaitu negatif L, dalam kurung negatif L plus 1, titik, sampai dalam kurung plus L negatif 1, plus L. Bilangan bulat yang mempunyai harga negatif L sampai dengan plus L, jika L sama dengan 0, maka M hanya satu harga yaitu 0. Tetapi jika L sama dengan 1, maka nilai M-nya sama dengan negatif 1, 0, dan plus 1. Tetapi jika nilai L sama dengan 2, maka M-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jumlah M menunjukkan jumlah orbital elektron dalam subkulit dengan nilai L tertentu. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum ini ditemukan dari hasil pengamatan radiasi uap perak yang dilewatkan melalui medan magnet oleh Otto Stern dan Wigerlach. Bilangan ini menyatakan momentum sudut suatu partikel, yang mana bilangan kuantum spin ini disimbolkan dengan huruf S yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom, atau yang sering ditulis dengan MS, yaitu kuantum spin magnetik. Suatu elektron dapat mempunyai bilangan kuantum spin S sama dengan negatif
1/2 atau positif 1/2. Yang mana nilai negatif atau positif dari spin ini menyatakan spin atau rotasi partikel pada sumbu. Sebagai contoh misalnya, untuk nilai S sama dengan plus 1/2 berarti berlawanan arah dengan jarum jam atau arahnya ke atas. Sedangkan S yang bernilai negatif 1/2 berarti searah dengan jarum jam, yaitu ke bawah. Diambil nilai setengah karena hanya ada 2 peluang orientasi, yaitu atas dan bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas adalah sebesar 50% dan peluang untuk ke bawah adalah 50%. Yang terakhir yaitu hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur dan sifat-sifat atom. Konfigurasi elektron ini sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur, yang mana apabila jumlah elektron luar yang mengisi orbital dalam subkulit sama dengan bilangan kuantum utama atau M atau N, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama, selain yang berbentuk ion. Sedangkan nilai N atau bilangan kuantum utama yang terbesar menunjuk nomor periodik unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Misalnya, konfigurasi elektron unsur K sebagai berikut. Jadi untuk unsur K itu ada 19 nomor atom. Jadi uraiannya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nilai N terbesar adalah 4. Maka K menempati periode 4. Untuk menentukan golongan unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron, perlu dilihat pada jenis dan jumlah elektron terluar yang menempati kulit yang sama. Misal, golongan utama yaitu golongan A. Pada golongan ini, elektron valensi menempati subkulit S atau subkulit S dan P. Yang kedua, golongan transisi atau golongan B, yang mana pada golongan ini elektron valensi menempati subkulit S dan D. Untuk lantanida dan aktinida, elektron valensi menempati subkulit S dan F, tapi jumlahnya tidak menentukan golongan karena lantanida dan aktinida tidak mempunyai golongan. Sistem periodik unsur dikenal dengan 2 istilah, yaitu golongan dan periode. Yang pertama, golongan. Sistem periodik unsur dibagi atas 8 golongan. Setiap golongan dibagi atas golongan utama dan golongan transisi. Penomoran golongan dilakukan berdasarkan elektron valensi yang dimiliki oleh suatu unsur. Setiap unsur yang memiliki elektron valensi sama akan menempati golongan yang sama pula. Berdasarkan letak elektron terakhir pada orbitalnya dalam konfigurasi elektron, unsur-unsur dalam sistem periodik unsur dibagi menjadi 4 blok, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Yang kedua, periode. Sistem periodik unsur terdiri atas 7 periode, yang mana periode tersebut disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama akan menempati baris yang sama. Dengan demikian, jumlah kulit sama dengan periode, sehingga periode 1 memiliki N-1, periode 2 memiliki N sama dengan 2, dan seterusnya.